SM Store, amanah dalam muamalah. Agamanya. Dan Allah menyukai syariatnya. Allah ridho pada syariatnya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya adalah Islam. Jadi sudah kita bahas tentang iradah syariah dengan dalil-dalilnya, contoh-contoh ayat yang juga sudah dibacakan. Dan di antara perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah, bahwa iradah syariah itu tidak mesti harus terjadi. Allah menyukai, Allah mencintai sesuatu itu, namun tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Ya. Wa syari'atu la yalzamu biha wuqu'ul muradi wa la yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Bagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, bahwa iradah syariah adalah la yalzamu biha wuqu'ul murad. Tidak mesti dengan kehendak syariah ini tadi yang dimiliki oleh Allah taala, tidak mesti terjadi apa yang Allah inginkan dari sisi syariah. Wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Dan yang diinginkan oleh Allah dari iradah syariah ini tidak lain kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, wala yakunul muradu fiha ay fil iradah asy-syar'iyyah illa mahbuban lahu. Jadi kehendak yang bersifat syariah itu adalah tidak lain sesuatu yang dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala. Kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah ingin untuk menerima atau memberi taubat kepada kalian, menerima taubat kalian, mengampuni kalian. Ini yuridu di sini artinya apa? Yuhibbu. Ya, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menghendaki untuk ridho kepada, untuk bertaubat, untuk menerima taubat kalian. Sekarang pertanyaan yang terakhir ketika akhir pertemuan, pertanyaannya kata Syekh rahimahullah taala, halillahu yuridul ma'asiyah? Apakah Allah menghendaki adanya maksiat itu? Fadaqul, kata Syekh rahimahullah taala, yuriduha kaunan la syar'an. Allah menghendaki maksiat itu terjadi secara kauni. Maka betul terjadi maksiat iblis kepada Allah. Itu maksiat atau bukan? Maksiat. Tidak mau sujud pada Allah, pada Adam. Allah perintahkan iblis untuk sujud pada Adam, dia tidak mau. Berarti terjadi apa tidak? Terjadi. Dan itu kehendak Allah untuk terjadi. Tetapi secara kaunan memang harus ada dalam catatan Allah, dalam kehendak Allah di alam semesta ini, bahwa itu harus ada. Tetapi bukan syar'an, bukan sesuatu yang Allah cintai maksiat itu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa Allah menghendaki adanya kemaksiatan? Jawabannya yuriduha kaunan wala syar'an. Allah menghendaki terjadinya maksiat itu secara kauni, tetapi Allah tidak menghendakinya secara syar'i. Karena Allah tidak memerintahkan kepada yang keji. Ya, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah tidak menyukainya. Tetapi Allah takdirkan bahwa itu ada. Bahwa itu ada. Itu semua dari takdir Allah secara kauniyah, secara kauni. Jadi yuriduha kaunan la syar'an. Allah menghendaki maksiat itu ada secara kauni, tapi bukan secara syar'i. Li'anna al-iradata asy-syar'iyyah bi ma'na al-mahabbah. Karena iradah syariah itu kaitannya dengan makna mahabbah, cinta, suka. Wallahu la yuhibbul ma'asiyah. Dan Allah tidak menyukai maksiat.
Allah tidak mencintai maksiat itu, bahkan Allah melarang. Tapi Allah menghendaki terjadi. Walakin yuriduha kaunan ay masyiatan. Akan tetapi dia Allah menghendaki maksiat itu terjadi secara kauni. Fa kullu ma fis samawati wal ardi fa huwa bi masyiatillah. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa nu'minu anna muradahu al-kauniyya wasyar'iyya tabi'un li hikmatihi. Wa nu'minu, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, anna muradahul kauniyah, bahwa kehendak Allah yang berupa kehendak kauniyah, wasyar'iyah, dan kehendak berupa syariah, tabi'un li hikmatihi, semua itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada hikmahnya. Ketika Allah menghendaki adanya iblis, ada hikmah di balik kehendak Allah adanya iblis itu. Padahal iblis durhaka kepada Allah, tidak turut pada perintah Allah. Ketika Allah menghendaki adanya para malaikat yang taat pada Allah Ta'ala, ada hikmahnya. Jadi anna muradahul kauniyah wasyar'iyah tabi'un li hikmatihi, bahwa semua kehendak Allah Ta'ala, baik yang kauni maupun yang syar'i, baik yang berkaitan dengan kehendak Allah akan terjadinya sesuatu itu, atau yang kaitannya dengan kecintaan Allah kepada sesuatu itu yang terjadi, semua ini ada hikmahnya. Tabi'un li hikmati, mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma qadahu kaunan aw ta'abbudan bihi khalquhu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wafqi al hikmati. Ala wafqi, bukan wifqi. Yang pegang pulpen, yang pegang kitab, kasih harokat. Khawatirnya kalau sendirian baca yang lain, bisa jadi wufqi. Iya. Itu pentingnya ad-dabt, pentingnya harokat. Makanya salah satu syarat ulama hadis itu hadisnya sahih adalah dabatnya tepat. Maka jangan Anda gampangan masalah harokat. Kalau seorang ahli hadis dabat harokatnya tidak tepat atau kurang tepat, derajat hadisnya turun dari sahih kepada hasan. Makanya jangan gampangan masalah harokat. Ya, apalagi dalam tahap belajar harus perhatikan masalah harokat. Fakullu ma qadahu kaunan, maka setiap apa saja yang diputuskan oleh Allah, ya, bahwa hal itu terjadi, kaunan, ma qadahu kaunan, setiap yang diputuskan oleh Allah itu terjadi, au ta'abbad bihi khalquhu syar'an, atau sesuatu yang Allah perintahkan hambanya untuk mengerjakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah secara syar'i, fa innahu li hikmatin, semuanya itu adalah karena suatu hikmah, wa ala wafqi al hikmati, dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi, semua yang diputuskan oleh Allah Ta'ala bahwa ini harus ada, ya, yang dikehendaki oleh Allah, qadau kauna, atau sesuatu yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah pada Allah secara syar'i, semua itu tidak luput dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sawaun alimna minha, ya, sawaun, sama saja, alimna minha, apakah kita mengetahui dari hikmah itu malam na'lam, apa yang tadinya kita tidak ketahui, au taqassarat uquluna andalika, atau akal kita memang tidak terjangkau pada hikmah tersebut. Kita wajib untuk meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini
baik yang Allah kehendaki kaunan secara kauni ataupun yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i, semuanya itu adalah ada hikmah di balik itu. Entah kita tahu atau tidak. Karena apa? Allah Ta'ala itu diantara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Jadi fa'innahu li hikmatin wa ala wafqil hikmati. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, wa min asma'illah al-husna al-hakim. Di antara nama-nama Allah yang terbaik adalah Al-Hakim. Ya, wa huwal azizul hakim. Innallaha azizun hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala tentang nama Hakim, pada firman Allah, innaka antal azizul hakim. Kata beliau, Al-Hakim artinya alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Jadi yang dimaksud dengan Al-Hakim, makna Al-Hakim yaitu zat alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Apa arti khalal? Apa arti zalal? Khalalun artinya fasadun wa dha'fun. Itu arti khalal. Jadi dalam pengaturan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu ini, itu tidak ada kerusakan dalam pengaturan Allah itu, dan tidak ada kelemahan yang menyusup dalam pengaturan Allah tersebut. Wala zalalun. Zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Maka semua pengaturan Allah Ta'ala di alam semesta ini, tidak ada satu kesalahan pun yang menyusup masuk dalam tadbirnya Allah itu. Wala nuqsan, dan tidak ada satu kekurangan pun yang menyusup masuk dalam pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Itu makna dari Al-Hakim. Alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Itu makna Al-Hakim. Khalalun artinya fasadun wa dha'fun, sedangkan zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Maka semua ciptaan Allah adalah penuh dengan kesempurnaan. Ya, walaupun mungkin manusia melihat kok seakan-akan tidak ada baiknya, tapi di balik itu pasti ada kebaikannya. Hanya kita tidak mengetahuinya. Allah yang mengaturnya. Allah maha mengetahui. Karena Allah rahimun bi ibadihi. Karena Allah zat yang maha pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Itu sifat Allah, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian di dalam firman Allah, contohnya surat Al-Baqarah 240, Allah berfirman, wallahu azizun hakim. Dan Allah dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Artinya hakimun fima qada baina ibadihi. Jadi Allah itu bijaksana dalam semua putusan yang Allah putuskan di antara hamba-hambanya dari perkara-perkara mereka. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hakim artinya Al-Hakimu fi af'alihi wa aqwalihi. Allah itu maha bijaksana dalam semua perkataan dan dalam semua perbuatan dan perkataannya. Fayadau al-asya'a fi mahalliha. Maka Allah meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya, ya, wa hikmatihi wa adlih, dan Allah meletakkan segala sesuatu pada hikmah kebijaksanaannya dan pada keadilannya. Ini diantara makna dari Al-Hakim. Jadi Allah punya hikmah. Sawa'un alimna ma na'lam minha ma na'lam
au taqassarat uquluna. Taqassarat yani la tasilu uquluna ila tilkal hikmah. Akal kita tidak nyampe, pendek. Ya. Tak nyampe kepada hikmah tersebut. Karena ketidakmampuannya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih bijak, ya, kebijakannya atau hukumnya, dan siapa yang lebih baik, ya, dari Allah dalam meletakkan suatu hukum bagi orang-orang yang yakin. Liqaumin yuqinun. Ya, semua putusan Allah itu yang terbaik. Kemudian kita pindah pada sifat al-mahabbah. Tadi wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, itu surat Al-Maidah 50. Al-Maidah ayat 50 yang punya kitab. Kemudian sifat yang berikutnya al-mahabbatu. Kata Syekh rahimahullah taala, wa nu'minu bi anna Allah taala yuhibbu awliya'ahu. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala mencintai para wali-walinya. Wa hum yuhibbunahu. Dan mereka para wali-wali Allah itu juga mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Nah, sekarang tema dari faqrah ini, kemudian beliau membawakan ayat-ayat tentang cinta. Di antaranya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka pasti Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai, yang Dia mencintai mereka. Yuhibbuhum, yani Allah mencintai mereka, kaum itu, wa yuhibbunahu, dan mereka kaum itu mencintai Allah. Al-Maidah ayat 54. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin, juga Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat mahabbah. Makanya faqrah atau tema dari alinea ini, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu, ini adalah itsbatu sifatil hubbi wal mahabbati lillahi ta'ala. Itsbatu, menetapkan sifat cinta Allah, bahwa Allah itu mencintai, ya, taliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan, dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi sifat ini ada pada Allah, jangan disamakan dengan sifat makhluknya, ya, karena Allah Maha Agung, Maha Besar, maka tidak boleh kita samakan sifat ini dengan sifat makhluknya. Intinya kita beriman, kita meyakini bahwa Allah mencintai. Allah mempunyai sifat cinta. Ya, karena ini ada ahlul kalam mentakwilkan makna ini. Makanya ahlus sunnah menetapkannya. Sekarang sifat al-hubbu wal mahabbah. Sifatul hubbi wal mahabbah ini adalah termasuk sifatun fi'liyatun. Sifatun fi'liyatun. Jadi sifat cinta ini sifat fi'li. Sifat fi'liyah. Sifatun fi'liyatun thabitatun lillahi azza wa jalla, yang ada pada Allah Ta'ala bil kitabi wa sunnah, berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Ta'ala yuhibbu awliya'ahu. Dia mencintai hamba-hambanya, para kekasihnya, ya, para wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu? Ini pertanyaan penting, ya. Siapa wali Allah itu? Disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang siapakah wali Allah itu dalam surat Yunus ayat 62-63. Tentang kalau ada orang bertanya siapa sih wali Allah itu? Apa orang bisa terbang, ya? Atau orang bisa berjalan di atas air, ya? Kalau udah bisa berjalan di atas air bukan wali Allah, apa begitu? Nah, ini pertanyaan penting, ya, karena orang-orang awam, sebagian awam yang jahil, ya, itu mengatakan bahwa wali Allah itu harus ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu keanehan-keanehan, keluar biasaan yang harus mereka miliki. Contohnya apa? Jalan di atas air, ya. Hanya mengucapkan suatu langsung ada, ya. Itu sebagian orang awam, sehingga kadang-kadang mereka, bahkan bukan kadang-kadang, mereka tidak bisa membedakan mana dukun, mana wali Allah, ya. Mana tukang sihir, mana wali Allah. Nah, ini yang harus diluruskan. Nah, siapakah wali Allah itu? Yang menjawabnya Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka itu wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka wali Allah itu adalah, berdasarkan ayat ini, wali Allah itu adalah kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah, ya. Siapa wali Allah itu? Kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, fahuwa waliyun min awliyaillah, maka dia adalah wali Allah. Ukurannya iman dan takwa. Kalau dia beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, maka dia adalah wali Allah, berdasarkan ayat ini. Nah, fa'alus sunnati wal jamaah yusbituna sifatal hubbi wal mahabba lillah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat cinta, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Alama yaliku bihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat cinta ini tidak seperti apa yang ditakwilkan oleh para muawwilah, orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah, yakni mentakwilkan yang memalingkan, yang merubah sifat yang disebutkan sifat cinta, dialihkan kepada makna yang lain. Itu namanya tahrif. Kata yang lebih indah dari tahrif adalah takwil, ya. Jadi minuman keras itu, kalau dibilang minuman keras itu tidak bagus, ya. Lebih bagus minuman segar, ya. Pinjam nama, padahal sebetulnya minuman keras atau minuman memabukkan. Supaya keren, jangan dibilang memabukkan, minuman segar. Jadi takwil itu, yang dimaksud sebenarnya takwil oleh mereka adalah tahrif, merubah makna. Tapi lebih keren dikasih nama takwil. Padahal takwil ada makna yang benar. Takwil artinya tafsir, itu arti takwil. Mentakwil mimpi itu menafsirkan mimpi. Jadi ada sisi benarnya. Tapi yang digunakan oleh al-muawwilah itu memperindah nama mereka. Padahal mereka tahrif, muharrif, merubah. Ya, istawa dirubah menjadi istaula.
Ya, Allah berada di atas arsy-Nya, dirubah menjadi Allah menguasai arsy-Nya. Berarti sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Ta'ala. Terus summastawa, kemudian Allah kuasai, itu artinya. Cuma kalau ngomong gitu bahaya, makanya diindahkan bahasa itu. Ya, jadi bahwa Sunnah wal Jamaah tidak seperti yang ditakwil dalam sifat al-hub wal mahabbah, cinta Allah Ta'ala ini, sifat cinta. Mereka tidak mengatakan iradatus thawab. Karena orang-orang muharrif, ya, yang memalingkan makna ini, mereka mengatakan yang dimaksud dengan cinta, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Misalnya innallaha yuhibbul muttaqin, artinya Allah yuridu ats-tsawab lil muttaqin. Allah menghendaki memberikan yakni tsawab, iradatus tsawab. Ditakwilkan sifat al-hubbu wal mahabbah dengan sifat, dengan penakwilan iradatu ats-tsawab. Kama yaqul muawwilah. Cuma dikatakan oleh para ahli orang-orang muawwilah. Nah, Ahlussunnah ya menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ini, cinta kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian kalau thawab, pahala itu apa? Seorang diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Ini sebagai bukti nyata cinta Allah kepada hamba-hambanya. Itu apa buktinya? Allah berikan pahala pada mereka karena cinta. Allah mencintai mereka, maka Allah berikan pada mereka. Jadi bukan ditakwilkan cinta Allah itu artinya kehendak untuk memberikan pahala. Itu artinya tahrif, merubah makna. Adapun pemberian pahala itu sebagai buah dari cinta Allah kepada mereka, maka Allah berikan sesuatu pada mereka. Allah berikan sesuatu pada mereka. Nah, yang Allah berikan ini buah dari cinta itu. Karena Allah cinta pada mereka, Allah berikan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, ini tentang sifat mahabbah. Dan disebutkan di sini ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang sifat-sifat cinta itu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini semua dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa ada dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang cinta ini, sifat cinta? Jawabannya ada. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan lafadznya ini yang saya bawakan adalah terambil dari lafadz Imam Muslim dari redaksi dalam Sahih Muslim. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Nabi Rasulullah SAW berkata pada hari saat terjadinya perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar, yaitu tempatnya orang Yahudi, perkampungan Yahudi, itu Khaybar. Kata Nabi alaihissalam, la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan. Sungguh aku benar-benar akan memberikan bendera ini, bendera perang ini, kepada seseorang. Yaftahullahu ala yadayhi, yang mana Allah akan menaklukkan Khaybar ini melalui tangannya orang ini. Yani akan aku berikan bendera ini. Orang yang akan diberikan bendera ini, kata Nabi SAW, yuhibbullaha wa rasulahu. Orang ini dia mencintai Allah dan dia mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia orang itu yang akan diberikan bendera ini, dia mencintai Allah dan dia mencintai Rasulnya. Siapa orangnya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau mempunyai kedudukan yang tinggi, tidak diragukan. Ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Al-Khalifatur Rasyid yang keempat. Rasulullah SAW menyatakan hal ini, memberitahukan Allah akan berikan bendera ini kepada seorang yang
dia mencintai, dia yang mana Allah mencintainya dan Rasulnya mencintai orang itu. Ya. Dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia, Rasulnya pun mencintai dia. Ya, la utiyanna hadhihi rayata rajulan, aku akan berikan bendera ini kepada seorang, ya, yaftahullahu ala yadayhi, yang mana Allah akan menaklukkan Khaybar itu melalui tangannya orang ini. Ya, yang mana orang ini yuhibbullah wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rasa cinta. Makhluk pun juga cinta, tapi tidak sama cinta Allah dengan cinta makhluknya. Ya, karena di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib makhluk, Rasulullah SAW makhluk. Ya. Allah Al-Khaliq. Cinta Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala tidak sama dengan cinta Allah kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Rasulullah SAW. Sama-sama cinta, tapi tetap berbeda. Tidak sama. Cinta Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Allah mencintai. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang takwa kepada Allah. Al-ghaniyya, yaitu hamba yang dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Ghani, dia tidak pernah mengeluh tentang pemberian Allah, selalu dia bersyukur. Al-ghani. Kemudian wal khafiyya, dan hamba yang dia selalu bersembunyi, dia tidak mau menampakkan, menonjolkan dirinya. Allah mencintai kepada hamba-hamba seperti itu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad ajma'a salaful ummah wa a'immatuha, bahwasanya para salaf umat ini dan imam-imam kaum muslimin semua ijma' ala isbati mahabbatillahi ta'ala li ibadil mu'minin, yaitu mereka sepakat menetapkan sifat Allah, bahwa Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, wa mahabbatihim lahu, dan bahwasanya mereka para hambanya yang beriman juga mencintai Allah Ta'ala. Wa hadha aslu dinil khalil imamil hunafa alaihissalam, dan ini adalah prinsip dasar agama al-khalil, itu Ibrahim alaihissalam, ya, yang Allah mengangkat dia sebagai kekasihnya. Wattaqadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya yang dicintainya. Itu dalil-dalil tentang sifat al-mahabbah. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma syara'ahu minal a'mali wal aqwal, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala ridho. Allah ridho kepada apa yang disyariatkannya berupa amal-amal perbuatan dan perkataan-perkataan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Allah ridho kepada itu semuanya. Ini adalah menjelaskan tentang isbat sifatir ridho lillah. Isbatu sifatir ridho lillahi ta'ala, menetapkan sifat ridho, bahwa Allah itu ridho, dia memiliki sifat ridho. Wa yakrahu ma naha anhu minha, dan Allah benci apa-apa yang dilarang olehnya dari hamba-hambanya. Allah benci kepada larangannya. Mengapa Allah melarang? Karena Allah tidak senang pada yang dilarang itu. Ya, wa yakrahu, dan bahwasanya Allah benci manaha anhu, terhadap sesuatu yang dilarangnya. Minha ay minal a'mali wal aqwal, baik dari perbuatan maupun perkataan yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu artinya Allah itu benci, Allah tidak menyayangi. Ini juga berarti apa? Menetapkan sifat benci pada Allah Ta'ala. Allah tidak senang. Ini juga salah satu di antara sifat Allah. Makanya di sini ada dua sifat yang disebutkan, sifat ridho dan sifat benci.
In takfuru, ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyun ankum. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Jadi kalau kalian kufur pada Allah, tidak bersyukur pada Allah, ya, maka sungguhnya Allah itu ghaniyun ankum. Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufra. Dan Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kalau mereka itu kufur nikmat. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur. Wa in tashkuru, dan jika kamu bersyukur, yardahu lakum, maka dia ridho pada kalian. Dan jika kalian bersyukur, dia ridho pada kalian. Kalau kalian kufur, Allah tidak ridho pada kekufuran kalian. Ya. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Dan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang sifat ridho ini banyak, ya, sempat kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Di antara radhiyallahu anhum mardu'an, Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Itu di antara dalil bahwa Allah memiliki sifat ridho. Kemudian juga sifat benci, ya. Di antara sifat benci yang disebutkan adalah tadi ayat Az-Zumar ayat yang bukan. Di antara dalil tentang tidak ridho atau benci itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 46 yang disebut oleh Syekh pada lanjutan ayat itu. Walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah itu benci keikutsertaan orang-orang munafikin di medan peperangan. Allah tidak senang mereka hadir. Wa kariha, Allah benci kehadiran mereka pada peperangan, pada jihad. Fathabbatahum, makanya Allah menjadikan mereka itu terbelakang, selalu melambat-lambatkan untuk pergi jihad, karena memang Allah tidak menghendaki kehadiran mereka. Walakin karihallahu ibba'athahum, Allah benci, ya, terhadap kehadiran mereka, keikutsertaan mereka dalam peperangan. Fathabbatahum, maka mereka diperlambat, ya, dibuat terbelakang. Wa qila uqudu ma'al qaidin, dan dikatakan pada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, yang tidak ikut peperangan, karena Allah tidak senang mereka hadir. Ini disebutkan dalam surah Taubah ayat yang ke-46. Baik. Supaya nyambung tentang ayat ini, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau sekiranya mereka, orang-orang munafik itu, mereka ingin keluar bersama Rasulullah SAW untuk berperang, la'addu lahu uddah, tentu mereka sudah siapkan persiapan untuk berperang, ya. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah tidak menginginkan, ya, keikutsertaan mereka dalam peperangan. Fathabbatahum, maka mereka dibiarkan terlambat, bermalas-malasan, sehingga mereka tidak ikut dalam peperangan. Dan dikatakan pada mereka, uqudu al-qaidin, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, yang tidak ikut peperangan. Kemudian wa nu'minu, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, bi anna Allah yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwasanya Allah ridho kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Kita beriman bahwa Allah ridho kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-8, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya.
Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu murka. Yaghdab, murka, marah. Allah mempunyai sifat yang namanya marah. Alaman yastahiqqul ghadaba binal kafirin wa ghairihim. Terhadap orang-orang yang memang berhak untuk dimurkai dari golongan orang-orang kafir dan yang selain orang kafir, yang munafik, musyrik. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu marah. Allah Ta'ala itu murka. Alaman yastahiqul ghadab, bagi mereka yang memang berhak untuk dimarahi, untuk dimurkai. Minal kafirina wa ghairihim, baik dari golongan kafir ataupun yang selain mereka yang patut untuk dimurkai. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau, ada al-aqidah Tahawiyah, saya menganjurkan Anda untuk menghafalnya. Kalimat-kalimat singkat dan padat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah Tahawiyah. Qala Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wallahu yaghdabu wa yarda. Dan Allah itu murka dan juga dia ridho. La ka ahadin minal wara. Tidak seperti murka dan ridhonya seorang pun dari makhluk ini, dari hamba-hambanya. Itu kalimat yang ada pada akidah Tahawiyah. Wallahu yaghdabu wa yarda. La ka ahadin minal wara. Al-wara al-khalaik. Itu al-wara, makhluk manusia. Al-wara atau ciptaan Allah. Jadi Allah murka dan Allah ridha, tetapi la ka ahadin, tidak seperti seorang pun di muka bumi ini. Kalau murkanya Allah dan ridhonya tidak sama dengan yang ada di bumi ini. La ka ahadin minal wara. Ai minan nas. Ini juga sudah kita sebutkan tentang sifat ridho. Sekarang sifat ghadab. Sifat ghadab ini adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Di antara dalil dari Al-Qur'anul Karim adalah surat Al-Maidah ayat ke-40. Allah Ta'ala berfirman, man la'anahu Allahu wa ghadiba alaih, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Ini berarti Allah punya sifat murka, yaitu kepada di antaranya orang-orang Yahudi. Kita kembali kepada matannya kitab ini. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu ala man yastahiqul ghadaba minal kafirin wa ghairihim. Dalilnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala diantaranya adalah surat Al-Fatah ayat ke-6. Adh-dhannina billahi dhanna saw, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim dairatus saw, mereka akan tertimpa keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 106, juga dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang lapang dada, dia itu kufur dengan lapang dada, dengan keinginan sendiri dia kufur. Fa'alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka murka dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Jadi Allah menyebutkan di sini, walakin man syaraha bil kufri sadran, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang dengan sukarela dia itu kufur. Karena ada orang yang dia itu dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, tapi hatinya tetap iman pada Allah. Ya, seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ketika dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur, dia tanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada Ammar, bagaimana hatimu? Aku tetap tenang, iman pada Allah. Kata beliau, seandainya mereka mengulangi lagi, maka ulangi perbuatanmu itu.
Jadi dia mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, tetap tenang dan keimanan pada Allah Ta'ala. Nah, orang yang dimurkai Allah, yang dia sukarela, lapang dadanya, dia kufur pada Allah Ta'ala, ini yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau seorang terpaksa, ditindas, ditekan, harus mengucapkan kalimat kufur, lalu dia mengucapkan kalimat kufur itu, tapi hatinya tetap beriman pada Allah, ini tidak mengapa, karena keadaannya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Banyak dalil-dalil tentang sifat ini, dan saya kira mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah pertemuan akan datang, entah ada ini atau anak lagi ujian, wallahu a'lam. Ya, tapi insyaallah tidak ada masalah sih sebetulnya. Apa sih hubungan antara ujian dengan kajian? Hanya bainal maghrib wal isya. Hanya setengah jam lebih tuh alasan Ustaz ujian Ustaz. Padahal juga tidak belajar, duduk ngobrol kok. Ya, jadi insya Allah tetap ada kajian. Minggu depan kita lanjutkan sifat wajah. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Demikian saya kira cukup. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.